Orang-orang tutuk ini, orang-orang tutuk ini adalah orang-orang yang benar-benar mengerti. Tilu tangtu anu pasti, 7 pananggung, 12 pengawas. Nah, dari tilu tangtu anu pasti ini yang pertama itu Rama. Ya banyak, karena sebuah peradaban di situ, peradaban besar di situ. Mungkin dia sebelum zaman Salaka Negara atau memang ya pusat pemerintahan Salaka Negara itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Raden Hariswan. Saat ini saya bersama teman-teman dan bersama Kang Ibeng juga selaku narasumber, bersama Kang Oji, Kang Teddy dan Kang Tommy. Dan saya akan mencoba mengulas Kang Ibeng ya, mengulas tentang sejarah Banten. Ini seperti apa ceritanya? Ceritanya berdirinya Banten, terus tentang petuah-petuah yang ada di Banten. Intinya begitu teman-teman. Mungkin Kang Oji mau pembukaan. Kang Oji, silakan Kang Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa serta kawan-kawanku, wabil khususnya yang hadir pada kesempatan malam ini, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberikan sehat jasmani maupun rohani, dan serta nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, yang mana pada malam hari ini kami berkumpul wabil khususnya akan menguraikan sedikit banyaknya tentang sejarah Banten, yang akan diuraikan dari A sampai Z oleh saudara kita Bapak Ibeng. Ustadz Ibeng. Ibeng aja. Jadi belum pantas ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ibaratnya yang pertama ya bukan berarti saya orang yang tahu, benar-benar tahu, betul. Dan luas gitu. Saya cerita ibaratnya dongeng lah ini ya. Dongeng. Bisa dikatakan dongeng. Misalnya versi kita, dongeng kita ibaratnya tentang Banten gitu. Itu pun ibaratnya mungkin kan lebih luas laginya, ya kita harus ngobrol bareng lah gitu. Karena cuman ini informasi menjadi bahan kajian, bahan tadabbur kita bersama gitu ya ke depannya gitu. Jadi kalau ingin mengenal sejarah Banten, ya ibaratnya kalau menurut saya Kang Aris, Kang Ustadz Haji, ibaratnya ya kita harus mundur jauh dulu ke belakang gitu. Mundur jauh ke belakang, ke pendahulu kita sebelum Islam, ibaratnya mungkin ya kemarin saya bilang itu ibaratnya kita ini, leluhur kita ini kan yang pertama mungkin kan masih ada prasastinya ya, di Kanekes itu ibaratnya kita ini punya keyakinan dulu itu leluhur kita ini kan Sunda Wiwitan, terus Anda Sunda Buhun, terus ada lagi Kapitayan. Nah, kalau menurut saya aliran kepercayaan Kapitayan ini yang istilah-istilahnya masih melekas dan masih banyak kita temui hari ini gitu kan. Makanya kita bisa jadikan ini satu referensi ya mengupas sejarah Banten gitu. Kayak istilah kata saya itu, orang-orang Kapitayan itu ibaratnya sembahyang, atau kalau versi kita Islam sholatnya itu dulu orang Kapitayan ini namanya sembahyang. Sembahyang itu dia itu ibaratnya punya Tuhan, punya Allah itu bernama Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya ini adalah sosok ibaratnya yang tidak bisa diapa-apakan, suwung gitu kan, kasunyatan atau luwung gitu. Tidak bisa diapa-apakan ibaratnya, cuman ada gitu.
Jadi tidak bisa ditalar oleh akal manusia, tidak bisa, ya pokoknya dia tidak bisa diapa-apakan lah, luwung gitu, kosong gitu. Nah ini sholatnya itu kalau sembahyangnya itu dilanggar, itu jadi disanggar. Nah makanya para wali ini jadi nggak merubah banyak gitu, sanggar jadi langgar gitu. Sembahyang ya masih dipakai istilah sembahyang itu kan nama kita kan ya. Dulu istilah bahasa itu bahasa dulu orang-orang Kapitayan itu kalau mau ibaratnya menghadap Sang Hyang Tayanya itu sembahyang. Iya. Terus arsitektur sanggarnya ini mirip dengan musola atau bangunan masjid kita kan. Karena dia itu ibaratnya Sang Hyang Taya yang tadinya tidak bisa diartikan, tidak bisa ditalar oleh manusia ini memperkenalkan diri, mempribadi dalam wujud tu. Tu ini adalah kalau menurut kita mungkin tajali ya, gitu. Tajalinya, tajali dari Sang Hyang Taya itu atau Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim kan gitu ya. Kalau ini Sang Hyang Taya itu memperkenalkan dirinya sebagai tu. Sebagai tu. Nah, tu ini mengandung dua sifat. Sifat baik itu dikatakan namanya Tuhan. Nah, ini asal kata Tuhan itu sebetulnya dari sini nih. Dari tu ini. Dari tu ini. Nah, kalau ibaratnya yang buruknya itu dinamakan hantu. Nah, jadi Tuhan hantu. Ini tergabung dalam tu tadi itu. Dan akhirnya perkembangan zaman berubah jadi Sang Hyang Tunggal. Jadi dua kesatuan ini menyatu dalam Sang Hyang Tunggal ini kan. Gitu. Jadi begitu ya. Terus ada tingkatan spiritual keagamaan mereka itu ada yang kalau yang sudah benar-benar sempurna dalam beraliran kepercayaan Sang Hyang Taya ini namanya tutuk. Tutuk. Ini tutuk, terus tubuh, terus tuhu, terus tugu, terus tunggak, tunggak, terus tunggul, sama yang terakhir itu tutut. Tutut ini orang-orang yang terakhir ibaratnya derajat terendah. Kalau di Jawa itu kan ada kasta, misalnya Brahma ya. Terus kesatria, ada Waisa, ada Sudra, ada Cendala, ada yang lainnya sampai 7 juga kalau nggak salah di Jawa itu. Nah di Tatar Sunda ini, di Banten ini tadi itu Kang, tutuk, tubuh, tugu, tuhu, tunggul, tunggak, tutut. Ini derajat. Kasta lah gitu. Nama kasta lah ya. Orang-orang tutuk ini, orang-orang tutuk ini adalah orang-orang yang benar-benar mengerti tentang keagamaan lah. Tentang keagamaan. Terus kalau berbicara susuhunan kepemerintahannya itu ada istilah tilu tangtu anu pasti, 7 pananggung, 12 pengawas. Nah dari tilu tangtu anu pasti ini yang pertama itu Rama. Yang kedua itu Resi atau Wiku atau Ajar kan. Nah ini kalau kita tokoh agamanya. Ini Wiku ini. Ulama lah Wiku ini. Yang ketiga itu pemimpin pemerintahannya itu disebut Ratu. Ratu. Kalau di Sumatera itu Datu. Kalau di sini Ratu. Nih bahasanya nih. Nah, Rama itu dia itu ibaratnya mensejahterakan ya, membuka hutan jadi kampung, itu namanya Rama. Nah, kalau Rama ini kalau meninggal dunia biasanya disimpan di depan kampung. Rama. Iya. Nah, di depan kampung disebutlah punden keramat. Ya istilahnya hari ini juga istilah keramat itu kan masih sering kita mau kemana, mau ziarah ke keramat. Nah, kalau istilah dulu orang Kapitayan itu keramat itu yaitu tokoh pemuka kampung yang sangat dimuliakan, otomatis mempunyai spiritual atau keagamaan yang baik ya, atau punya kesaktian lah kata orang tua. Disebutnya keramat. Gitu. Jadi pembuka kampung itu. Yang kedua itu para wiku atau para resi kalau menurut Jawa Timuran. Kalau kita itu para wiku. Nah, para wiku ini golongan termasuknya golongan Wisaya. Kalau meninggal itu dimakamkan di kabuyutan, punden kabuyutan. Nah, kabuyutan juga buyut juga kan masih kita pakai tuh, Kang. Mana kebuyut? Nah, wiku ini juga ibaratnya yang melahirkan pekuan nih, Kang. Karena seorang wiku yang ibaratnya sudah ngahiang, udah ibaratnya bagus lah beragamanya gitu, Kang. Dia kalau berbicara itu selalu diawali pi.
Ya, kalau ngomong ke publik itu pidato. Sekarang kan masih ada nih pidato. Kalau ngasih nasihat itu pitutur. Nah, kalau ngasih petunjuk itu pituduh. Nah, kalau mengukuhkan, melantik itu namanya pikukuh. Dikukuhkan lah. Nah, dikukuhkan namanya pikukuh. Nah, ini kan masih kita sering ketemu, Kang. Itu ya. Nah, ini kalau kalau pekuan, pikuan. Pikuan itu adalah kalau bahasa Islamnya mah pikukuh yang hasil istihad gitu, Kang. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan tertentu dari masyarakat, dari keraton, dari apa itu, kalau si wikunya ini ibaratnya harus sembahyang dulu lah ibaratnya menghadap Sang Hyang Taya atau melakukan pemujaan gitu. Nah hasilnya itu kalau diumumkan itu jadinya pikuon. Pikuon jadi pekuon. Jadi kalau pekuon itu ibaratnya hasil karya atau hasil ucapan dari nyembahnya Sang Hyang Taya ini, petunjuknya kalau menurut orang Islam. Dia mendapatkan petunjuknya itu nama petunjuknya itu ya pikuon. Gitu kan. Nah, ini asal usul dari pekuon. Jadi pekuon itu dulu itu adalah sebuah tempat keresian atau kewikuan awalnya gitu. Awalnya. Yang ada di Banten. Kalau pemerintahannya adalah keratuan. Keratuan. Betul. Walaupun ada kalanya ibaratnya jadi satu tuh tempat spiritual, tempat ibadah dengan keratuannya. Betul. Nah, kalau kalangan ratu ini ibaratnya anak-anak ratu atau raja gitu. Kalau di Sumatera itu datu, pemimpin tertingginya itu anak-anaknya disebut itu karaka. Nah, para karaka yang ibaratnya ibadahnya baik itu kan nyembahnya Sang Hyang ibaratnya ya, Sang Hyang Taya, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Maya. Nah, makanya disebut Raka Hyang. Nah, ini juga kan ibaratnya di sejarah-sejarah itu kan banyak ya. Raka Hyang, Rakai, Raka siapa, Raka Hyang. Betul. Gitu. Termasuk pekuburannya juga ibaratnya ya itu. Pekuburannya itu disebut Karakatu. Kalau di Banten itu atau di Sunda itu tuh. Kalau di Jawa itu to, Karakato. Kalau di Cina itu tau, Karakatau. Jadi ada hubungannya sama Gunung Krakatau dia. Nah, ada hubungannya kan? Ada hubungannya kan tadi. Makanya dari istilah-istilah leluhur kita dulu ini kita kan bisa cari-carilah ke daerah, mungkin ada kampung yang memang dari dulu namanya itu atau bergeser sedikit doang ibaratnya tetap mirip-mirip itu. Betul. Jadi kan ibaratnya Karakatau kan berarti kan ini kan dulunya ini ya tempat para ratu. Berarti di situ tuh sebuah kerajaan Krakatau itu kan. Yang di Krakatau, Gunung Krakatau sebelum meletus mungkin dulunya kerajaan dan tempat pemakaman leluhur para ratu. Kalau para datu atau para raja. Jadi disebutnya Karakatu atau Krakatau. Infonya juga katanya banyak harta karunnya juga. Ya banyak karena sebuah peradaban di situ, peradaban besar di situ. Mungkin ya sebelum zaman Salaka Negara atau memang ya pusat pemerintahan Salaka Negara itu di situ. Sama ulam ya, kita kan baru bisa menduga-duga. Iya betul. Ya di sini kan ini kan disebut Karanghantu, Kang. Oh, di sini. Ini nih Karanghantu. Dulunya ya tadi itu kata saya, karena pulau ini ngambang di tengahnya. Ada yang nyebut Balai Kambang karena buat kegiatan ibadah. Balai itu kan ibaratnya kalau musola atau masjid itu sanggar. Kalau buat belajar itu madrasah itu namanya balai. Jadi di sini nih Balai Kambang karena pulau. Gitu tuh. Jadi begitu ya ininya. Asal usulnya. Disebut Karanghantu itu ya itu tadi asal kata dari Karakatu. Ya. Jadi di samping tempat belajar juga ibaratnya ada pemakaman para ratu tadi itu. Karakatu. Ada misalnya di sini ada kampung Karangkayan di Terubu. Terubu itu kan asal kata dari tubuh tadi itu. Tutuk tubuh. Ya tubuh ini kan para bangsawan nih, para resi juga, iya para kiai juga tubuh ini. Tubuh jadi Terumbu. Dan di situ juga wilayah situ juga masih ada Karangkayan kan. Ya ya mungkin kan dulunya Karakahyang. Ya Karakahyang ibaratnya bangsawan yang memang ibaratnya taatlah beribadah gitu. Makanya Karakahyang gitu kan. Sekarang jadi Karangkayan. Sekarang ada kampung Karangkayan di Terubu itu gitu. Terubu asal kata dari tubuh. Toba misalnya Gunung Toba itu ya Tubuh itu sama tuh Gunung Toba tuh. Kalau di Jawa ada Tuban tuh.
atau istilah sesajennya itu ada tumpeng. Tumpeng. Gitu. Oh iya ya. Jadi asal usulnya itu seperti itu. Jadi Karanghantu ini atau Karakatu ini adalah sebuah pulau yang dulunya tempat resi, tempat keajaran atau tempat kegiatan belajar membelajar yang sangat disakralkan, yang sangat dituakan dulunya di Nusantara. Ya kembali ke cerita awal itu kan. Iya betul betul. Di sini tempat tinggal para bangsawan, para bangsawan ya. Gitu. Dikirain Karanghantu itu Kang Ibeng dulu waktu kecil itu hantu, banyak hantunya gitu. Memang ibaratnya emang ada kaitannya itu seperti itu? Ada kaitannya kan. Jadi di sini ini kalau merujuk ceritanya ke orang Baduy. Ya. Cerita orang Baduy ini mah. Iya. Jadi dulu di sini ini adalah Leuweung Sabakingkin. Leuweung Sabakingkin. Kalau versi Badung berarti Sabakingkin itu bukan nama Kanjeng Sultan. Bukan nama Kanjeng Sultan. Iya, karena kalau versi Baduy, tapi kan kita ibaratnya ngambil informasi dari mana-mana lah. Iya, betul. Supaya bisa menyimpulkan ya. Kalau informasi dari orang Baduy itu dulu ini namanya Leuweung Sabakingkin. Leuweung Sabakingkin. Kalau Cibanten itu dulu Leuweung Cilarangan. Cilarangan. Karena nggak bisa dihuni manusia, akhirnya ada orang entah dari sini atau dari mana minta ke Puun Kanekes di Cikertawana. Minta supaya ini nih. Jadi kalau menurut versinya orang Baduy mah Banten itu sesajen. Nah, ketika disereatin, disesajenin gitu Cibanten itu udah bisa ditempatin. Jadi yang tadinya Cilarangan jadi Cibanten. Ini jadinya Banten. Gitu. Ya, gitu. Itu dulunya nggak bisa ditengkati, berarti kan angker tuh kan. Terus dari kalau tadi itu, kalau memang dulu ini pemakaman Karakatu itu pemakaman para leluhur, di sini tempat pusat pengajian spiritualisme di sini, berarti kan memang mistis kan. Betul. Terus ibaratnya nggak boleh sembarangan orang masuk ke sini. Ibaratnya kan harus ada etika ya, ada terkerama gitu masuk ke sini itu, dan nggak boleh orang sembarangan bisa masuk ke sini. Gitu karena di sini itu ibaratnya kumpulan para wiku. Yang akhirnya Kayak masih penasaran nih tentang yang mana Sabakingkin itu. Itu kan Sultan Maulana Hasanuddin itu kan namanya Sultan Maulana Hasanuddin Sabakingkin. Artinya Sultan Sabakingkin itu bukan nama mutlak gitu ya? Bukan kalau ya? Akhirnya kalau saya mendengarkan cerita orang Kanekes itu kan nggak mau sebutnya disebut orang baru itu kan. Iya, kan pengennya kan orang Kanekes kami mah. Kanekes, kami mah lain di mana-mana, kami mah tiba lagi dia kan gitu kan. Ibaratnya kita aja yang nyebutnya Baduy lah gitu kan. Dia sendiri mah nggak mau. Kalau kecil yang baru itu. Cuman kalau saya kan ngambil positifnya aja ya, harusnya ibaratnya. Berarti ibaratnya Pangeran Sabakingkin itu ibaratnya istilahnya kalau sekarang mah mungkin bisa diasumsikan kan gini, misalnya Kang Haris, Pangeran Banten, ibaratnya kan bukan Kang Haris itu nama bukan, tapi seorang pangeran yang berada di yang lahir di tanah Banten gitu. Jadi namanya mah mungkin ya tadi itu Maulana Hasanuddin atau memiliki nama yang lain. Betul. Kalau menurut Kang Ibeng itu versinya kalau boleh dibuka kan nanti dulu ya. Gak apa-apa. Ini kan versi. Versi. Terlepas itu kan kalau yang saya terima nama beliau itu waktu kecilnya itu Raden Ainul Jaka. Sultan Maulana Hasanuddin itu kalau dulu nama kecilnya itu saat ibaratnya di marhabanin ya, dikasih nama Raden Ainul Jaka. Terus terjadi Sultan Maulana Hasanuddin itu. Sultan Maulana Hasanuddin ketika dilantik menjadi Panembahan Ratu. Nah, Panembahan juga ini kan sebetulnya kan ada maknanya ini. Panembahan ini ibaratnya seorang Muslim yang ulamanya iya, umaronya iya. Nah, makanya disebut Panembahan. Terus istilah pangeran juga. Pangeran juga enggak mesti semua bangsawan disebut pangeran, enggak bisa. Betul. Pangeran ini sebetulnya gelar bagi orang-orang tauhid. Jadi ibaratnya orang-orang yang belajar tentang ilmu kepangeranan, ilmu ketuhanan, ilmu ketauhidan. Betul. Kalau dia ahli di situ bisa memakai gelar pangeran. Gitu. Tapi yang gelar